Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan semuanya, nama saya Nabila Azhar Effendi. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan dan memaparkan tugas dengan judul Hakikat Konservasi. Mungkin tanpa berlama-lama lagi, kita langsung aja masuk ke latar belakangnya. Hutan merupakan bagian penting dari kehidupan kita. Hutan itu berfungsi sebagai menyangga kehidupan, menyediakan oksigen, mengatur iklim, dan menjadi sumber daya ekonomi. Namun, dalam kenyataannya, hutan kita menghadapi tekanan yang sangat besar akibat eksploitasi yang berlebihan. Akibatnya, banyak kawasan hutan itu mengalami kerusakan. Nah, karena itulah konsep konservasi ini hadir, yaitu untuk menyeimbangkan antara kebutuhan manusia dengan kelestarian ekosistem dalam hutan. Oke, selanjutnya tujuan. Tujuan dari menyusun materi ini adalah untuk memahami makna konservasi secara menyeluruh. Selain itu, kita juga akan melihat bagaimana konservasi ini memiliki fungsi ekologis, sosial, dan ekonomi. Tidak hanya itu, saya juga akan menguraikan bagaimana sejarah perkembangan konservasi baik secara global maupun di Indonesia. Selanjutnya, pengertian konservasi. Secara sederhana, konservasi dapat dipahami sebagai upaya untuk melestarikan, memanfaatkan secara berkelanjutan, dan melindungi sumber daya alam, khususnya hutan. Nah, konservasi berusaha memastikan agar hutan itu tetap berfungsi bagi generasi saat ini tanpa mengurangi manfaatnya bagi generasi yang akan mendatang. Jadi, inti dari konservasi ini tuh adalah keseimbangan antara pemanfaatan dan perlindungan. Selanjutnya, tujuan konservasi. Nah, konservasi itu memiliki atau punya 3 tujuan utama. Yang pertama itu tujuan ekologis, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem, keanekaragaman hayati, dan siklus air. Yang kedua, tujuan sosial, yaitu melestarikan nilai budaya, memberikan pemanfaatan bagi masyarakat lokal, dan menjaga hak-hak masyarakat adat. Dan yang ketiga atau yang terakhir, tujuan ekonomi, yaitu memastikan hasil hutan itu dapat dimanfaatkan secara bijak agar manfaatnya dapat berkelanjutan dalam jangka yang panjang. Oke, selanjutnya kita masuk dalam sejarah konservasi. Jadi ada sejarah konservasi global dan Indonesia. Kita akan mengetahui sejarah konservasi global dulu. Yang pertama, gerakan konservasi itu di dunia mulai dikenal sejak abad ke-19. Contoh paling awal saat berdirinya Taman Nasional Yellowstone di Amerika Serikat pada tahun 1872. Nah, dari situ tuh mulai berkembang ke negara-negara lain melalui pendirian Taman Nasional, Suaka Marga Satwa, dan pengolahan hutan lestari. Nah, seiring berjalannya waktu, konsep konservasi ini tuh juga berkembang. Kalau dulu kan hanya berfokus pada melindungi satwa dan tumbuhan, sekarang mulai meluas nih ke arah pengelolaan ekosistem yang juga mempertimbangkan kepentingan manusia. Oke, yang selanjutnya sejarah konservasi di Indonesia. Di Indonesia sendiri itu, konservasi ini sudah mulai sejak zaman kolonial. Tepatnya dengan pembentukannya cagar alam pada tahun 1912. Nah, contohnya di Cibodas dan Pangandaran. Setelah kemerdekaan, upaya konservasi ini semakin kuat dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang konservasi sumber daya alam hayati. Saat ini, konsep konservasi semakin inklusif dengan adanya program perhutanan sosial dan juga penguatan terhadap hak-hak masyarakat adat.
Jadi, konservasi di Indonesia tidak hanya melindungi alam, tetapi juga mengikut sertakan masyarakat adat dan masyarakat sekitar. Oke, yang selanjutnya kita sudah sampai di kesimpulannya. Sebagai kesimpulan, konservasi adalah kunci untuk menjaga keberlanjutan hutan dalam kehidupan manusia. Konsep ini tuh mencakup pelestarian, pemanfaatan berkelanjutan, dan perlindungan sumber daya hutan. Tujuan konservasi tidak hanya terbatas pada ekosistem, tetapi juga mencakup kesejahteraan sosial dan ekonomi masyarakat. Perjalanan sejarah konservasi menunjukkan adanya perubahan dari sekedar melindungi satwa ke arah pengelolaan ekosistem yang menyeluruh, dengan partisipasi masyarakat sebagai bagian penting dalam konservasi. Demikian presentasi dan pemaparan yang bisa saya sampaikan. Semoga materi ini bermanfaat dan dapat menambah pemahaman kita tentang pentingnya konservasi. Terima kasih atas perhatiannya semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.